Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Baik kisah para rasul dalam bacaan pertama maupun Injil Yohanes dalam bacaan Injil, keduanya memiliki suasana yang sama, suasana perpisahan. Paulus tadi memberikan pesan-pesan sebelum berpisah, diberi keterangan begini. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu, dan seterusnya. Injil tadi juga mencatat begini, dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-muridnya, dan seterusnya. Kata-kata perpisahan, kata-kata terakhir itu menjadi wasiat atau wejangan ataupun pesan-pesan yang hendaknya dipelihara. Dan pesan-pesan yang tadi kita dengar, keduanya baik, bermutu, dan bernilai tinggi. Dari Paulus dulu, pesannya apa? Supaya masing-masing penatua itu menjaga diri dan menjaga seluruh kawanan. Karena mereka para penilik, ya diakon zaman sekarang, tapi bukan prodiakon. Diakon ya sebelum tabisan atau diakon awam tertabis. Supaya menjaga kawanan, menjaga umat, memelihara umat, supaya apa? Bersatu. Sementara Yesus tadi mendoakan para murid, salah satu doanya adalah supaya para murid dilindungi dari yang jahat. Mengapa murid-murid zaman itu dan juga sekarang masih hidup di dalam dunia, dan kita sadar dunia ini ada sisi baik, juga ada sisi jahat. Kejahatan itulah yang kerap kali menjauhkan manusia dengan sesama, menjauhkan manusia dengan Allahnya. Nah, dua bacaan ini membawa kita pada permenungan apa? Kita diminta untuk menjaga diri, ya, menjaga diri, persekutuan kita, paguyuban kita, kebersamaan kita, entah di lingkungan, entah di komunitas-komunitas tertentu atau di keluarga, supaya kita berhati-hati tidak masuk dalam kejahatan. Dan kita juga diingatkan dalam doa Bapa kami, salah satu bagian di sana,
lindungilah kami atau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Kejahatan itu bisa merusak persaudaraan, merusak persekutuan, merusak paguyuban, komunitas juga bisa jadi. Kita mohon semoga Tuhan memberikan kemampuan kita untuk itu, memelihara komunitas kita, paguyuban kita, lingkungan kita. Seringkali justru bubrah, rusak, karena di sana ada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan terselubung yang bisa memecah persaudaraan. Entah itu pengaruh, entah itu kata-kata yang menyakitkan, entah itu pendapat yang memecah belah, dan seterusnya. Dan kita dihadapkan pada banyak peristiwa seperti itu. Kalau kita lengah, kita bisa bubrah. Kata-kata Paulus menarik bagi saya begini: adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata-kata ini kalau kita renungkan, bahagia itu sebetulnya menerima atau memberi sih? Bahagia itu memberi atau menerima sih? Kalau kita memberi, apakah kita kekurangan? Atau kita menerima akan menjadi kecukupan? Keduanya bisa kita pakai untuk kita renungkan. Nah, maka hal-hal yang seperti itu bisa jadi membantu kita untuk membangun paguyuban kita, kelompok kita, persekutuan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.